warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai pengelolaan limbah cair dengan anggota kelompok. Perkenalkan, saya Salwa Sofia dengan NIM 40042363003. Perkenalkan, nama saya Gita Maudah Juliana dengan nomor NIM 44012362211. Saya Belia Putri Elsari dengan NIM 40401236205. Dan saya Rahiman Lansari dengan NIM 4401236300040. Setelah ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami dan kami akan melampirkan undang-undang dan baku mutu yang kami gunakan dalam menyusun presentasi tersebut. Selamat menyaksikan. Nah, pertama kita akan membahas mengenai limbah cair. Limbah cair adalah bahan sisa dari kegiatan perumahan maupun industri yang memakai bahan baku air dan mempunyai suatu karakteristik yang ditentukan oleh sifat fisik, kimia, dan biologi limbah. Macam-macam dari limbah cair sendiri ada dua, yaitu air buangan industri adalah air buangan yang berasal dari industri sebagai akibat dari proses produksi. Yang kedua, ada air buangan rumah tangga, yaitu air buangan yang bukan berasal dari industri, melainkan berasal dari rumah tempat tinggal, kantor ataupun hotel, restoran, tempat ibadah, pasar, tempat hiburan, pertokoan, hotel, rumah sakit. 11 sifat keadaan air buangan. Yang pertama, mengandung substansi penyebab warna dan keruhan. Jadi kalau air yang merupakan limbah cair pasti mengandung substansi penyebab warna dan keruhan. Yang kedua, mengandung banyak bahan organik baik yang larut maupun tersuspensi redus. Adanya minyak atau bahan-bahan yang mengapung lainnya, mengandung substansi penyebab bau rasa tidak disukai, mengandung bahan-bahan radioaktif, mengandung logam-logam berat, sianida atau senyawa organik beracun lainnya, mengandung garam dan senyawa-senyawa asam atau basa yang menyebabkan terjadinya perbedaan pH yang besar dengan sekitarnya, dan lain sebagainya. Jadi di sini kita tampilkan 11 sifat keadaan air buangan yang berpotensi menjadi limbah cair. Selanjutnya, tujuan pengolahan limbah cair itu apa? Jadi tujuan pengolahan limbah cair atau air limbah ini yang pertama untuk mencegah pencemaran pada sumber air rumah tangga. Kedua, melindungi hewan dan tanaman yang hidup di dalam air, menghindari pencemaran tanah dan permukaan, menghilangkan tempat berkembang biaknya bibit dan vektor penyakit. Jadi tujuan dari pengolahan limbah cair ini adalah seperti itu. Komponen bahan buangan. Yang pertama itu ada bahan buangan padat, yang kedua ada bahan buangan organik, 3 bahan buangan anorganik, 4 bahan buangan olahan bahan makanan, 5 bahan buangan cairan minyak, dan yang keenam bahan buangan zat kimia. Jumlah limbah cair yang besar dan tingkat pencemaran yang tinggi harus melalui beberapa tahapan proses perlakuan fisik, kimia, dan biologi secara terpadu. Struktur form yang digunakan sebagai permohonan izin pembuangan air limbah, yaitu ada kop surat di bagian paling atas, kemudian ada nomor, lampiran, dan perihal, lalu ada nama penerima, identitas pengirim, lampiran sebagai bahan pertimbangan, serta penutup. Selanjutnya ada 2 cara menangani limbah cair, yaitu yang pertama, pemberian pelakuan agar limbah dapat dimanfaatkan kembali atau reuse sebagai bahan mentah baru, bahan bakar, makanan, dan pupuk. Penanganan dengan cara ini disebut juga sebagai pemanfaatan kembali limbah sebagai bahan baku. Yang kedua, pemberian perlakuan terhadap limbah cair semata-mata dapat dibuang dalam keadaan bebas bahaya pencemaran tanpa mengambil manfaat langsung dari padanya, atau kecuali manfaat tak langsung jangka panjang berupa kelestarian lingkungan. Bahaya limbah cair ada 2, yaitu bahaya langsung dan bahaya tidak langsung. Pada bahaya langsung, air buangan industri yang pH-nya terlalu rendah atau tinggi dan suhunya terlalu panas atau dingin, keadaan tersebut akan menyebabkan gangguan terhadap hewan dan tanaman atau menyebabkan perubahan sifat fisik dan kimia tanah di daerah buangan. Dan selanjutnya, bahaya tidak langsung itu gangguan akibat tidak langsung pencemaran tidak segera berdampak, sehingga bahaya dan gangguan baru masuk setelah keadaannya menjadi parah, meledak dan meluas. Lagi pula pemulihan suatu wilayah yang telah mengalami kerusakan ekologi seringkali tidak lagi memungkinkan untuk diperbaiki. Referensi yang kami gunakan adalah Irianto K. tahun 2006 pengenangan limbah cair, Kusuma Kencanawati 2016 sistem pengelolaan air limbah.